Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak? Alhamdulillah, Bu, saya happy dan ya sehat, alhamdulillah. Ya, Gimana alhamdulillah. kabarnya Bu Retno, juga sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Alim, saya juga sehat nih. Oh iya Pak, untuk siang ini katanya Pak Alim mau ada yang dibicarakan nih dengan saya. Kira-kira apa nih Pak yang mau dibicarakan Pak? Iya Siang nih, saya ada sedikit eh, mungkin problem ya. Jadi problemnya tentang teman sejawat saya iya Pak. gitu. Jadi teman sejawat saya ini dia orangnya perfect ya, perfect sekali gitu. Maunya apa-apa terus perfect, harus sempurna gitu. Pokoknya dari A sampai Z harus sesuai dengan SOP. Nah, intinya di situ tuh. Tapi kadang-kala karena saking perfectnya ada Mhm. selek-seleknya gitu tuh. Ini nih yang akhirnya menimbulkan ya gesekan-gesekan gitu sehingga menimbulkan sebuah, kalau dalam istilah Islam tuh namanya suuzon gitu. Karena ya gesekan-gesekan ini gitu Bu Retno sih masalah saya tuh. Oke, berarti kalau bisa saya tangkap permasalahan Pak Alim itu adalah mempunyai rekan sejawat yang pengen perfect ya, perfect. Nah, tetapi Mm-mm. dari keperfekan dia itu terkadang membuat gesekan-gesekan dengan rekan sejawat Pak Alim yang lain. Akhirnya Mm-mm. menimbulkan rasa sujon ya kepada dia. Nah, kira-kira dari pertemuan kita hari ini nih, apa yang ingin Pak Alim dapatkan dari omongan kita hari ini, Pak? Iya, saya inginnya tuh ada sebuah solusi ya, solusi yang uh, win-win solution, win-win solution di mana teman saya itu dia pikirannya terbuka gitu. Mhm. Boleh dia bersikap perfect, sempurna, tapi juga harus melihat teman-teman dan keadaan lingkungannya yang mungkin saja punya masalah yang uh, tidak dimiliki sama sang sahabat saya yang perfect itu. Jadi kalau mau perfect, ya perfectnya sama-sama. Gitu. Ayo sama-sama gitu. Kalau misalnya kita ibarat naik tangga itu, kalau teman-teman saya itu yang bukan perfect itu di tangga 1, dia udah di tangga 3, tungguin dulu gitu. Kalau itu dibantu biar sama-sama naik ke tangga 2 dan sama-sama ke tangga 3 gitu. Jangan ke tangga sendirian gitu, di atas teriak-teriak gitu. Jangan gitu. Tapi bantu gitu. Jadi sama-sama perfectnya gitu. Itu yang saya inginkan. Gitu, Ya baik, jadi sebenarnya perfect itu kalau menurut Pak Alim jangan jalan sendiri gitu Pak ya. Ketika Iya. kita ya di sekolah itu ketika dia ingin melangkah ke 3 harusnya dia 1 dulu dan sama-sama seperti itu Pak ya. Oke. Hmm. Nah kalau dari teman Pak Alim itu eee, seperti itu, nah kira-kira apa yang bisa Pak Alim lakukan nih untuk merubah teman Pak Alim yang tadi ingin perfect dan ingin jalan sendiri. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Alim lakukan? Nah, kebetulan teman saya ini emang orangnya terbuka ya. Dia terima kritikan, masukan, dia terbuka. Saya senang sekali sama dia itu. Yang pertama dia punya sifat ingin berbuat kebaikan yang banyak. Dia seperti ingin meninggalkan legasi atau istilahnya apa ya? Kalau kalau istilah pepatah mengatakan itu gajah mati meninggalkan gading gitu kan. Kemudian macan atau harimau mati meninggalkan belangnya. Kalau manusia mati meninggalkan nama baiknya gitu. Jadi sahabat saya ini luar biasa, dia ingin memberikan kesan yang baik gitu Baik, buat baik. teman-temannya kalau dia tuh ada terobosan-terobosan yang bagus gitu. Kemudian memang orang-orangnya tuh uh, mudah diberi masukan walaupun pada implementasinya itu kadang kala nggak Mhm. 100% juga gitu. Intinya dia mau itu dulu. Jadi langkah-langkah pertama saya adalah saya ingin mengajak dia dialog dari hati Mmm, ke hati.
Mhm. Dari dialog dari ke hati. Jadi saya ingin mengajak dia untuk membuka cakrawala pikirannya gitu, bahwa uh, pertama saya pengen membuat dia uh, pengen mengapresiasi dia bahwa dia itu usahanya sudah bagus. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak dia itu berpikir bahwa semua orang itu butuh proses dalam uh, menyadari. Maksudnya ketika dia ingin misalnya dia ingin misalkan kelas-kelasnya itu ketika siswanya meninggalkan tempat itu rapi gitu. Sementara ada guru yang mungkin low respon gitu. Dia kan pakai cepat, cepat, cepat. Gitu. Oh nggak bisa begitu. Mhm. Dia harus kenali dulu dia mungkin punya trouble di mana, mungkin dia ada sakit atau mungkin dia ada kegiatan yang sehingga dia tidak bisa bergerak cepat seperti itu. Jadi dia harus dibuka begitu, diberi masukan bahwa kita kenali dulu nih si teman yang belum perfect ini, dia ada problem apa tidak. Kalau misalkan masih ada Mhm. problem, kita selesaikan dulu problemnya. Atau kalau misalkan Mhm. udah selesai ya kita dekatilah dari hati ke hati gitu, ditanya dengan Mhm. hati yang full smile gitu, gimana, ada yang bisa dibantu apa tidak, ada masalah apa gitu. Jadi uh, tidak langsung menjudge kalau dia itu, oh dia nggak bisa diajak ini, enggak begitu. Tapi kita bicara baik-baik. Ada masalah apa sih dengan kamu gitu, dengan bapak itu ada, atau dengan ibu itu ada masalah apa gitu. Kalau ada masalah, yuk kita selesaikan bersama-sama. Barangkali kita diselesaikan bersama-sama. Nah jadi ada tadi solusinya itu saya mengapresiasi itu bahwa dia Mhm. usahanya udah bagus gitu, keren. Kedua, membawa dia itu untuk membuka pikiran bahwa kadang-kala kita perlu berempati gitu, membantu Mhm. orang. Kali aja dia ada kesusahan gitu. Nah, nanti ketika dia sudah membaca begitu, nanti dia bisa berpikir tuh, oh iya ya. Nah, kemudian yang ketiga, jika dia memang masih belum terbuka pikirannya, mungkin saya perlu meminta bantuan atasannya gitu untuk memberikan dimasukkan gitu. Kadang-kala kalau kami kan teman sejawat gitu kan, kalau dekat sebenarnya mungkin dianggapnya selevel gitu kan. Coba kalau maksudnya Mhm. atasannya kan gitu, mungkin kalau atasannya mungkin akan lebih apa lebih masuk gitu dibanding dengan saya yang ngomong gitu. Jadi Iya. saya berharap 3 solusi ini membuat dia membuka cakrawalanya bahwa semua cita-cita harapan dia kemukakan yang dia inginkan dalam uh, amal-amal kebaikan yang dia ingin tularkan gitu kepada teman-teman sejawatnya itu harus juga seiring dengan uh, kemampuan teman-temannya gitu. Jadi seiring Mhm. sejalan gitu. Kayak tadi saya jelaskan tadi di awal Mhm. bahwa ketika dia ada di level 3 gitu, temannya masih di level 1, ulurkan tangannya dulu gitu. Terus dia naik. Temannya itu dituntun bareng ke tangga 2. Nanti Mhm. kalau temannya udah siap lagi nanti dituntun lagi sampai ke uh, level 3 gitu sama-sama. Itu kan jadinya enak. Itu kan jadi sama-sama happy gitu kan, terus tidak ada lagi apa tuh namanya suzon gitu kan, wah iya ya ternyata Mhm. kalau kerja sama begini kan enak gitu. Jadi itu Mhm. begitu, saya pengennya begitu itu Nah, berapa. kalau saya dengar dari pendapat Pak Alim itu udah luar biasa sekali tuh Pak, udah bagus sekali pendekatan yang mau dilakukan Pak Alim ya. Tadi ada dialog, membuka, cakrawala atau pikiran orang itu ya, sehingga, apa, dia bisa lebih terbuka, untuk, membersamai dengan teman-temannya, menuntun bersama dengan teman-temannya, dan Pak Alim tadi bilang untuk memberikan apresiasi pada dia terlebih dahulu ya, kalau menurut dia bagus kan, oke gitu. Nah, tetapi diingat gitu kan, harus ketika ada di level 1
ayo ajak teman-teman gitu kan. Nah, ketika usaha itu mungkin belum berhasil, tadi Pak Alim bilang bisa dikomunikasikan lagi dengan kepala sekolah gitu Pak Alim ya, sebagai seorang pimpinan. Mm-mm. Mungkin kalau dengan Pak Alim sebagai rekan sejawat, mungkin tadi yang Pak Alim bilang, oh selevel nih gitu kan. Oke, nah dari tadi solusi yang Pak Alim ungkapkan itu udah luar biasa ya Pak, ada 3 langkah. Nah kira-kira langkah yang skala prioritas nih, dalam waktu dekat ini yang mana yang terlebih dahulu yang Pak Alim mau lakukan nih Pak? Oke. Yang jelas, kalau yang pertama saya coba pendekatan secara personal dulu ya, karena memang orangnya sering ketemu dan ya sering ngobrol gitu. Mhm. Saya akan mendekati orangnya secara dari hati ke hati supaya eh, apa namanya segera terbuka pikirannya gitu. Karena eh, kalau harus sampai ke kepala sekolah tuh kayaknya kalau bagi saya itu kejauhan gitu. Mudah-mudahan dia orangnya segera terbuka gitu. Memang kadang-kala ya perlu ada apa istilahnya ya, ya pembicaraan dari hati ke hati gitu. Dan orangnya harus diberikan pemahaman, kemudian melihat fakta di lapangan. Jadi saya berbicara dari dia secara hati ke hati, kemudian saya akan membawa dia eh, apa namanya mengajak dia melihat fakta-fakta di lapangan gitu bahwa teman-temannya itu sebetulnya mendukung mengapresiasi siap langkah-langkah dan kerja-kerja dia, namun mohon juga pemahaman dan pengertiannya bahwa tidak semua orang bisa bergerak cepat seperti dirinya Mhm, gitu. Yang iya, dia mungkin setiap hari energik gitu kan. mhm, Jadi gandengan tangan itu diperlukan. Dia harus terbuka wawasan seperti itunya. Jadi ya sama-sama happy gitu. mhm. Ini solusi terdekat saya gitu. Iya, tadi solusi terdekat Pak Alim adalah pendekatan secara personal, Pak, ya, berbicara dari hati ke hati. Nah, itu udah bagus sekali tuh, Pak Alim. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira kapan nih Pak Alim akan melakukan itu, Pak? Secepatnya ya, karena memang hal ini harus segera dibicarakan supaya rasa was-was, rasa suudzonnya ini segera dihilangkan karena kan tidak Iya, bagus ya buat uh, budaya sekolah dan lingkungan sekolah. Jadi segera dan secepatnya. Gitu. mhm. Kalau saya bertemu dengan beliau akan saya ajak langsung ngobrol 4 mata, 8 mata malah. Wah, Bukan 6 mata. Dia tidak berkacamata seperti saya. Gitu Bu. oke, Pak, itu udah bagus sekali nih, Pak Alim. Nah, Pak, nih pembicaraan kita sudah di ujung sesi nih. Kira-kira dari pembicaraan kita siang ini nih, Pak, apa sih yang udah Pak Alim dapatkan, Pak, dari hasil Ya pembicaraan kita hari alhamdulillah ini? saya mendapatkan banyak pencerahan ya bahwa uh, kadang orang itu butuh masukan ya. Hmm, Kadang dia merasa superior gitu kan. Tapi superior itu kadang kala membuat orang lain itu susah. hmm, Mungkin dia merasa dia sudah uh, ngajak-ngajak orang supaya apa namanya ikutan sama dia, tapi belum tentu orang yang diajak itu bisa seenergi dia gitu. Makanya butuh solusi bersama gitu. Dan harapannya setelah pertemuan dengan beliau nanti dia segera terbuka dan dia menyadari bahwa supportnya itu bisa ditularkan, energinya bisa ditularkan bersama-sama gitu. Itu hmm. menurut saya. Baik, bagus. Pembicaraan hari ini sangat bermanfaat juga buat saya, Pak Alim. Saya malah jadi ingin penasaran ya, nanti ketika Pak Alim berbicara dengan orang itu, mungkin Pak Alim jika ada waktu bisa dibicarakan lagi ya dengan saya nih, hasilnya seperti apa, apakah orang itu sudah ada perubahan gitu ya dalam Pak Alim tadi treatment tadi ya, jadi penasaran juga ini saya. Oke Pak Alim, mungkin lain waktu kita bisa bicara lagi. Terima kasih banyak Pak Alim waktunya. Saya cukupkan Pak ya.
Ya, Iya, Bu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.